Ada seseorang guys yang saat ini masih suka menangis, menangis malam, menangis pagi, menangis siang. Dia yang pergi, dia yang menangis. Aduh, gimana ini ceritanya guys? Siapa ini guys? Kalian nemu di tong sampah mana? Bercanda. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang masih sering menangis ketika mengenangmu. Cie, jeng 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 jeng. Sekali kita ulangi guys. Ini adalah readingan kabar dia yang masih sering menangis ketika mengenangmu. Ada seseorang guys yang saat ini masih suka menangis, menangis malam, menangis pagi, menangis siang. Dia yang pergi, dia yang menangis. Aduh, gimana ini ceritanya guys? Siapa ini guys? Kalian nemu di tong sampah mana? Bercanda. Oke, ada ten of wands ya. Ada seseorang yang saat ini masih sering menangis guys kalau dia mengingat kamu. Bisa jadi menangis malam kayak lagu Audi tuh guys. Menangis malam bengkak dong ya guys. Kalian pernah menangis malam? Iya. Kalau pernah menangis malam tahu gimana rasanya? Itulah yang sedang terjadi pada orang ini saat ini ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, untuk mencari tahu kabar dia saat ini seperti apa. Orang yang sering menangis kalau mengenangmu ini, apakah dia baik-baik saja atau dia hancur berantakan, kalau kata orang Medan berserak. Tentunya kamu masih mau penasaran kan? Iya, mau penasaran nggak? Masih penasaran nggak? Masih mau pengen tahu nggak? Kalau nggak pengen tahu ya udah di quit aja guys. Ini di skip aja readingannya. Tapi kalau misalnya pengen tahu, yuk di sini kita lihat. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dipikirin, dibawa santai saja ya. Yang pasti saat ini kamu sudah bisa menyebutkan nama seseorang, langsung muncul gitu guys ketika kamu melihat judul video ini di YouTube-mu, atau ketika kamu mulai mendengar aku membacakan tema untuk readingan ini, kamu langsung bisa menyebutkan nama seseorang. Itu biasanya ciri-ciri utama bahwa readingan ini untuk kamu ya. Kemungkinan 70% udah untukmu guys. Tapi kalau kamu mikir-mikir siapa yang kira-kira menangisi aku ya, itu biasanya enggak ya. This reading is not for you, oke? Oke, ini masuk dalam kategori mini video ya guys, yang durasinya singkat-singkat saja. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak keluarkan video extended untuk readingan ini. Kamu hanya sekedar tahu saja, just so you know, istilahnya just so you know ya. Tentunya ini pasti ada tujuannya untukmu, pasti ada manfaatnya untukmu guys. Kenapa kamu harus tahu bagaimana keadaan orang yang sering menangis ketika mengenangmu ini? Kalau misalnya nggak ada, kamu nggak akan sampai ke video ini ya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semuanya terjadi karena sebab akibat, oke? Mudah-mudahan nanti kamu bisa menemukan manfaatnya dari readingan ini ya. Kita akan segera lihat siapa dia ini orang. Kenapa dia masih menangis ketika mengenangmu? Karena tadi aku lihat The Six of Swords datang bersama The Ace of Cups, The Ten of Wands ya. Six of Swords itu menjauh. Jadi kemungkinan besar dia berusaha untuk menjauhi kamu. Even menangis pun saat ini berusaha untuk tidak kembali padamu begitu. Dan itu membebani pikiran. The Ten of Wands, Ace of Cups itu take the energy, take the power back to themselves ya. Oke. Izin batuk sebentar guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang masih sering menangis ketika mengenangmu, silakan kamu fokuskan wajah orang yang sudah muncul di pikiranmu tadi guys, dan sebutkan namanya di dalam hatimu. Karena itu salah satunya cara untuk kita terkoneksi. Iya banyak guys. Wow, teruskan. Mudah-mudahan kamu yang kebaca ya. Oke. Seek a wise elder ya. Jadi kayak aku rasa ini kayak Binta. Ini baru pertama kali keluar deh guys kayaknya. Semenjak aku punya deck ini baru pertama kali keluar. Ya, jadi kayak minta petunjuk, minta nasihat, lebih banyak curhat dan lebih banyak kayak minta solusi dari orang. Dan yang menurut dia elder ini biasanya guys orang yang disegani, orang yang dituakan, orang yang bijaksana ya, tentunya yang qualified untuk memberikan saran. Jadi nggak sembarangan curhat begitu. Kemungkinan besar nggak yang seumuran sama dia, tapi yang lebih tua dari dia. Bisa jadi juga yang memang lebih berpengalaman gitu. Dan kayak mencoba untuk menenangkan perasaannya ya. Dia nggak suka mendengar
yang tidak ingin dia dengarkan. Yes, human typical guys. Kita memang seperti itu. Kita hanya akan mendengar apa yang mau kita dengar, melihat apa yang mau kita lihat, membaca apa yang mau kita baca. Human people ya, jarang sekali ada orang yang mau menonton yang tidak mau ditonton. Oke. Kalau misalnya contohnya gini aja, di bioskop misalnya kamu nggak suka misalnya film horor, kamu datang ke bioskop dan di sebelahnya itu ada Planet of the Apes misalnya, dan banyak film pilihan lain gitu. Nggak mungkin kamu bayar untuk beli film horor, nonton film horor ya, karena memang kamu nggak suka kan, kamu hanya kan menonton yang kamu suka. It's like that ya. Jadi orang ini pun begitu, hanya akan mendengar apa yang dia mau dengar. Jadi milih-milih orang bertanya tentang situasi yang dia hadapi saat ini, yang jelas berarti galau ya guys. Kalau dia sampai menangis memikirkan kamu, berarti karena lagi nggak enak hati. Kalau seandainya dia tertawa memikirkan kamu, dia nggak akan nanya ke orang lain. Oke, oke. Ada bau-bau penyesalan juga di sini, dan yang pasti yang dia dapatkan dari orang-orang ini kesannya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Jadi lebih banyak curhat dan nanya, kayak minta petunjuk gitu ya. Nah, kita lihat guys, kartu besarnya seperti apa. Halo, seperti biasa ini semi Celtic ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang saat ini sering menangis ketika mengenangmu. Nine of Swords, gak bisa tidur malam guys ya. Nine of Swords ini kartu insomnia, Libra, Gemini, Aquarius, energi. Kemungkinan besar yang menangis semalam ini adalah Libra, Gemini, Aquarius ya. Air sign ini gak suka guys kalau overthinking, paling gak suka sebenarnya. Walaupun mereka sering memancing diri mereka untuk overthinking, tapi gak suka dalam keadaan tersebut ya. Oke. What's the center of the reading? Main energy. Untuk yang menangis mengenang seseorang ini, ya ini dia yang paling penting guys. Oh, the Page of Wands, optimis. Aduh, gimana ini guys? Gimana ini guys? Page of Wands itu one day. Nah, gitu lihat kata kuncinya. Suatu hari nanti. Ini belum berakhir. We will be together. Halah. Itu aja nggak udah-udahnya. The Page of Wands itu rasa optimis ya guys. Jadi ini orang kayak menjaga satu api kecil. Api kecil ini tidak mau dipadamkan. Even dia tahu itu kecil guys, tapi dijaga betul-betul. Dan dia menjaga untuk dirinya sendiri. The Page of Wands ya. Agak-agak aneh guys. Gemini, halo, apa kabar saudaraku? Karena kamu yang biasanya begini guys, kamu menjauh tapi menjaga. Nah, kamu kayak merasa pengen mundur tapi nggak mau kehilangan juga. Kamu merasa pengen move on tapi kayak ada yang tersisa di belakang. Oke. Ketika the center of the reading, the Page of Wands guys, ini orang masih punya harapan ke kamu even kecil. Dan itu dijaga terus, jangan sampai mati. It's like manifesting day by day. One day there will be a good story between the two of us. Suatu hari nanti akan ada cerita yang baik tentang kita berdua. Suatu hari nanti apa yang membuat aku galau ini akan selesai. Apa yang bikin aku overthinking, the Nine of Swords, sulit tidur, insomnia, akan berakhir. Page of Wands, tantangannya guys, Empress. Aku rasa it's not like what they think. Ya, karena ketika the Page of Wands ditiban sama Empress, itu api itu langsung ditiup. Yang tiup universe. Karena ini major arcana guys. Dan Empress adalah kartu independen. Kartu mandiri, tunggal, ya. Kalau ini kamu arahkan ke romance misalnya, maka single. Tidak berurusan dengan kamu lagi, tidak bersama denganmu lagi. Harapan bersama untuk bisa kembali bersama denganmu harus dipupuskan. Karena Empress akan ditegakkan di bulan Mei ini. Even kamu punya harapan, tapi yang aku rencanakan dalam hidupmu lah yang akan terjadi. Seperti itu guys. Aku universe, because all major arcana is universe card. Ini berkaitan dengan takdir orang. Ini akan ditegakkan guys di Mei. Harapan dia akan dimatikan bersama denganmu. Kayak api yang kecil tadi ditiup, mati. Tinggal nunggu waktunya saja ya.
Oke, the Four of Cups, missing opportunity. Ya, sometimes kita manusia, kita sering melewatkan banyak hal, guys, dalam hidup kita, ya. Dulu mungkin Empress ini tidak diberikan, ya, karena kan kita kan selalu mengambil pilihan-pilihan tertentu dalam hidup kita dan kemudian itu mengubah cerita masa depan. Kalau seandainya dulu dia tidak menjauh darimu atau dia itu tidak meninggalkanmu karena Six of Swords ya, guys, memilih menjauh, memilih menyerah, maka harusnya mungkin masih ada kebersamaan begitu. Dan itu yang dipikir-pikirkan ini orang, this is missing opportunity. Ini adalah peluang yang terlewatkan. Aku rugi besar di sini, aku yang menyesal di sini, aku yang the Four of Cups. Ini yang membuat orang yang sedang kamu fokuskan ini Nine of Swords atau insomnia, galau, overthinking setiap malam karena dia memang masih belum merasakan energi Empress ini ditegakkan. Ya, once energi Empress ini ditegakkan, akan lega sekali, guys, because this is the power from the universe untuk mengatakan, hey, lu nggak perlu bikin-bikin skenario lagi di pikiran lu tentang dia yang akan kembali lagi padamu, kamu yang akan bersama lagi dengan dia. It's okay, ya. Kalau kamu mau menangis semalam, biarlah menangis semalam. Kalau kamu menangis mengenang dia, menangislah mengenang dia. But one day, ketika nanti Empress ini ditegakkan, kamu tidak akan menangis lagi. Kamu tidak akan mengenang dia lagi. Kamu akan mematikan harapan yang patch itu, guys. Karena patch itu kecil banget, itu unstable, it's like baby walk katanya gitu, kecil banget, ya. Dan kemudian ini akan langsung berubah. Ini akan dari yang awalnya Four of Cups atau missing opportunity, this is a new opportunity for me. Oke. Jadi yang awalnya dia ngerasa gak bisa bersama dengan kamu adalah hilang kesempatan atau membuang-buang kesempatan atau merugikan dirinya sendiri. Berikutnya dia akan bilang, no, memang aku ngerasa kayak menyia-nyiakan sesuatu di masa lalu, but this is new opportunity for me as an Empress. This is a new opportunity. Ini kesempatan baru. Dan ini luar biasa. Ini pun akan bisa menjadi cerita baik mengenai kehidupanku. Ini pun akan bisa aku buat jadi kisah bagus di masa depanku, yaitu independen, tunggal, dan tidak berurusan lagi dengan kamu. Oke? Crowning, the Two of Cups. Guys, tolong diingat ya. The Four of Cups dan the Two of Cups, it doesn't real. Fokus dan target tidak real. Ini adalah awareness alam sadar. Ini alam bawah sadar. Jadi ketika the Two of Cups muncul di alam bawah sadar, dia ingin di masa-masa Empress miring, kamu pun punya harapan yang sama, bahwa one day kalian berdua bisa, iya ini, bukan ini. Bang, main aku sukanya gini-gini aja guys. Gimana itu, guys? Jadi bisa bersama begitu. Dan dia berharap kamu pun masih menghidupkan api itu walau kecil, ya, crowningnya. Tapi nanti, guys, once the Empress ini ditegakkan oleh universe, dan ini tidak bisa ditolak oleh dia karena major arcana, ini semua akan hilang. Pikiran tentang oh my god, missing opportunity, hilang kesempatan, hilang. Dan harapan tentang kamu juga punya perasaan yang sama ke dia, menginginkan kebersamaan lagi dengan dia, itu pun akan hilang. Ya, ini orang akan walking away, moving away with independent energy. Reason past the world, ya. Halo, siapa yang sini suka main tarot udah tahu. Kalau sering main ke aku, kalian tahu apa ini? Ya, terminate permanently, diakhiri dengan permanen oleh universe. Jadi apapun ceritanya, entah kamu yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kamu, atau kalian berdua sepakat untuk terpisah, menurut kalian saat ini pasti, oh my god, mungkin aku melakukan kesalahan, astaga, mungkin aku salah ngomong, astaga, mungkin salah tindakanku salah di masa lalu, kenapa aku melepaskan dia, kenapa aku meninggalkan dia, kenapa aku biarkan dia pergi, kenapa aku tidak memanggil dia ketika dia pergi. Forget it, because this is the world, it's over. Kalian itu driven through gitu loh, guys, atau diarahkan untuk mengakhiri. Jadi semakin cepat dia ini bisa menerima kenyataan ini, it's over, semakin cepat dia move on. Semakin cepat dia menyadari energi Empress ini. Dan semakin cepat kamu pun bisa merasakan hal yang sama, bahwa it's over, the world. Maka kamu pun akan semakin cepat bisa move on in your own direction, ya. Karena kayak aku lihat terpisah di jalan masing-masing. Empress ini, guys, tidak pernah kartu jelek. Wow, ini berpuluh-puluh kali lipat lebih baik daripada the Page of Wands. Dan ini memang sinkron, ya. Dari ini menuju ini sinkron banget. Karena memang sudah berakhir lah, maka cerita di antara kalian berdua tidak perlu diingat-ingat kembali, atau tidak perlu menumbuhkan harapan, menjaga harapan, atau mempertahankan api kecil tadi. It's over. Hermit. Wow, Virgo, Aries, Cancer, Scorpio, Pisces, itu yang paling banyak di sini aku lihat.
Hermit ini adalah masa-masa solitude, masa-masa diam, dingin dan tenang ya. Mundur teratur. Kalian lihat ini guys, ini satu cerita ini. Bapak Hermit ini akan selalu dilambangkan dengan orang tua, berjenggot dan bijaksana. Ini kan tadi seek for elder wisdom ya. Kemungkinan besar dia ini bicara sama papanya atau mamanya, atau dia bicara sama pamannya, atau mungkin ada orang seniornya, temannya yang lebih tua usianya yang dia ajak bicara. Bisa jadi tarot reader juga guys, karena tarot reader sering datang dalam bentuk hierophant atau hermit mengenai ini, dan kemudian dia akan dapat banyak pencerahan tentang energi Empress ini yang memang intinya adalah new story in your life without this person ya. Jadi kayak come on, accept it. Ini orang akan segera membaik ya. Jadi kalau kamu tanya kabar dia sesuai dengan judul readingan ini, day by day orang ini akan segera membaik guys. Karena Hermit itu membawa energi healing dengan menyentuh intelektualitas, kecerdasan ya. Jadi bukan hati yang disentuh Hermit, tapi pikiran logis. Jadi nanti pembicaraan antara Hermit ini dengan dia di masa-masa solitude tadi itu pasti berkaitan dengan kecerdasan, bagaimana cara berpikir logis, bagaimana cara berpikir realistis, tentang tidak ada gunanya mempertahankan api kecil tadi because it's over since the recent past. Proses moving on yang cukup berat aku rasa, tapi fully guided by the universe. Look at this one, this is the Seven of Cups. Banyak kesempatan yang terbuka once nanti Empress ini tegak ya. Mungkin akan ada 7 orang baru yang datang. Deh, sakit hati kamu langsung kan? Iya. Mendengar dia move on kamu sakit hati kan? Itu memang ciri-ciri manusia ya, it's okay. Jadi tugas aku di sini untuk mengingatkan ke kamu, oh come on, sudahlah ya. Empress ini tadi, kalau tadi ini the Two of Cups, King of Cups, Queen of Cups, aku akan bilang come on, nyalakan api itu guys, biar tetap hidup. Aku akan bilang begitu. Tapi ini udah Empress guys, dan ini di luar kendali kalian berdua ya. Dan lebih bagus kalian itu segera melihat peluang atau biasanya The Seven of Cups ini peluang yang datang bersama dengan tantangan. Orang akan melihatnya seperti tantangan. Jadi kalau misalnya cerita tentang 7 orang baru yang mau datang, yang ini gak sesuai dengan dia, maksudnya kamu gitu ya. Yang ini lebih ganteng dia, maksudnya gantengan kamu atau cantikan kamu. Yang ini lebih baik dia, lebih baik kamu. Itu akan datang dalam bentuk challenge. Jadi mungkin matanya akan tertutup defensif istilahnya untuk melihat peluang baru di depannya. But Hermit ini lagi-lagi akan membantu untuk kayak awaken, membuat orang tersadar, tapi secara intelek ya, secara pintar dan cerdas. Oke. Ini orang tidak akan kembali lagi padamu, tidak akan memberikan sinyal lagi kepadamu, karena Empress ini akan menghalangi dia untuk menghidupkan api itu, tapi langsung disuruh shutdown dan move on. Dan prosesnya ini mungkin yang akan membuat kamu masih kepikiran sama ini orang. Oke. Semakin cepat kamu pun move on, semakin bagus guys. Artinya dari sisi kamu akan mematikan the Page of Wands, dari sisi dia akan mematikan Page of Wands. Om senang, tante girang. Dua-duanya sama-sama bahagia di new path ya. Life is like that sometimes ya. Tapi ingatlah guys, Empress energy, Hermit energy tidak akan pernah menghancurkan orang. Justru hanya akan membawa orang ke tempat yang lebih baik, yang lebih tinggi. Agree nggak? Masih nggak mau kamu? Kamu pengennya dia itu terjebak pada bayang-bayangmu, selalu mengingatmu, tetap menangis memikirkanmu. Oh come on guys, do you love this person? Kalau kamu sayang sama dia, harusnya kamu biarkan dia bisa tenang, bisa bahagia. Karena Empress ini tidak bisa dilawan oleh manusia, harus diterima ya. Bisa tenang, bisa bahagia, bisa santai menjalani hidupnya. Itu sih harusnya kalau kamu benar-benar sayang sama dia. Tapi kalau kamu menikmati dia itu terjebak padamu, nangis gara-gara kamu, berarti kamu jahat guys. Kamu jahat. You don't love this person. You cannot release, let go. You are the devil. Capricorn. Nggak, aku bercanda guys. Oke. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Di readingan kabar dia yang masih sering menangis ketika mengenangmu di bulan Mei 2024 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.